Halo Sobat Radar Magelang, kembali lagi di program Magelang hari ini. Tempat cepat tepat seputar berita terkini. Bersama saya Nasordin dan rekan saya. Yesua Kevin. Dan di episode ke-11 edisi Selasa 18 November 2025, Magelang hari ini kami akan membawakan 3 berita utama yang tengah menjadi perbincangan saat ini. Dan kita masuk ke berita pertama yang akan disampaikan oleh Kevin. Berita pertama datang dari Kota Magelang. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mewisuda 120 orang yang lulus dari 3 sekolah lansia, yakni Sehati, Tabung Baras, dan Merah Putih, yang berada di Kelurahan Tidar Selatan, Gelangan, dan Wates. Salah satu peserta sekolah lansia Sehati, Hana, merasa bangga dengan keberadaan sekolah lansia, terutama di kampungnya, yakni Kampung Trunan Ceria. Melalui sekolah lansia ini, ia mendapatkan ilmu dan pengalaman luas tentang apa itu lansia selama 8 kali pertemuan. Menariknya, terdapat salah satu seorang wisudawati sekolah lansia yang telah berusia 80 tahun bernama Mariati. Ia memiliki semangat belajar yang luar biasa dalam mengikuti program sekolah lansia hingga selesai. Data pemerintah Kota Magelang menunjukkan peningkatan jumlah lansia di Kota Magelang dari tahun ke tahun. Di tahun 2024, jumlah lansia mencapai lebih dari 15% dari 130.000 jiwa total penduduk Kota Magelang, atau setara dengan 20.000 orang. Menurut Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, rata-rata angka harapan hidup di Kota Magelang berada di usia 77 tahun, dengan umur yang lebih panjang dari rata-rata nasional. Berita kedua, kita bergeser ke Kabupaten Wonosobo. Satuan Reserse Narkoba Polres Wonosobo turun langsung ke SMPN 1 Mojo Tengah untuk menggelar sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Langkah ini diambil menyusul temuan kasus narkoba di wilayah Wonosobo yang belakangan mulai melibatkan anak usia remaja. Polres mulai menilai sekolah menjadi salah satu titik rawan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kegiatan yang berlangsung selama 2 jam ini menghadirkan pemateri Brigadir Polisi Tia Rahayu dan Nizar Hafid Adwianto. Keduanya menyoroti pola peredaran yang kini menyasar siswa melalui modus pertemanan hingga penjualan berbasis media sosial. Menurut Brigadir Polisi Tia, remaja seringkali menjadi target karena dipengaruhi dengan mudah. Banyak kasus berawal dari coba-coba lalu berujung keterusan. Keberadaan sosialisasi ini membangkitkan antusiasme para siswa. Mereka terlihat aktif bertanya, mulai dari jenis narkoba yang paling banyak beredar, hingga cara membedakan pengaruh zat terlarang dengan masalah kesehatan biasa. Berita terakhir datang dari Kabupaten Temanggung. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Temanggung masih berada pada jalur yang sesuai target. Namun, sektor ini menghadapi sejumlah tantangan di tahun ini. Kepala Bidang Perikanan DKPP Temanggung, Nunung Nur Jayati, menerangkan tantangan budidaya perikanan meliputi cuaca ekstrim, perubahan pola budidaya, hingga rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat. Meski begitu, produksi perikanan budidaya, tangkap, serta pengolahan di Kabupaten Temanggung masih sesuai target yang dilaporkan melalui aplikasi resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Nunung menyebut, luasan lahan budidaya, baik kolam maupun mina padi, telah tercatat dalam data Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah atau IKUPD. Ia menambahkan, musim hujan yang diselingi panas ekstrim turut menjadi tantangan terbesar bagi para pembudidaya ikan saat ini. Dan untuk menyiasati hal tersebut, Nunung menyarankan kepada pembudidaya, terutama pengguna kolam terpal, untuk menyediakan garam khusus budidaya untuk menormalkan pH air yang menurun saat curah hujan sedang tinggi. Selain itu, pengecekan pintu air dan stabilitas kolam juga penting untuk menghindari kerusakan. Terlebih dalam kondisi ekstrim, penyakit ikan yang paling serius diwaspadai adalah virus, karena penyebaran cepat, sedangkan jamur, bakteri, dan parasit umumnya muncul akibat penanganan ikan yang kurang tepat. Nunung menghimbau kepada pembudidaya untuk memastikan bibit yang diperoleh berasal dari tempat terpercaya, karena induk yang bersertifikat sangat menentukan kualitas benih. Dan demikian 3 berita utama yang dapat kami sampaikan.
Saya Nasaruddin beserta rekan saya Yesua Kevin. pamit Kami undur undur diri. diri. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa di episode selanjutnya.